Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan masuk materi PKN di pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6 yang ada di tema 3, subtema 2, halaman 178, 179, dan 185. Nah, di video pembelajaran kali ini anak ibu masih belajar yang berkaitan tentang keragaman. Kita masuk dulu yang di pembelajaran 3, yaitu halaman 178 ya, tentang keragaman adat istiadat. Nah, adat istiadat ini pasti setiap kamu anak ibu mempunyai adat istiadat masing-masing. Berbeda suku tentu berbeda pula adat istiadatnya. Bahkan ketika suku sama tetapi ada juga adat istiadatnya yang berbeda. Misal suku Minang. Nah, Minang terbagi-bagi lagi, ada yang Caniago. Nah, itu beda lagi adatnya. Nanti Minang yang jenis lainnya beda lagi adatnya. Jadi tidak semua sama. Nah, setiap adat istiadat berbeda, kita cari tahu terlebih dahulu apa pengertian adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah. Jadi ini lebih kepada identitas dari suatu daerah yang memiliki tradisi masing-masing. Nah, perilakunya ini bermacam-macam. Bisa apa saja yang menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Makanya adat istiadat ini sudah ada dari zaman dahulu kala, dari turun-temurun. Bukan zaman dahulu, lebih adat ini sudah ada dari sejak turun-temurun, mungkin dari istilahnya nenek moyangnya. Nah, dari turun-temurun ini ternyata adat istiadat itu terbagi menjadi dua macam. Ada adat istiadat yang dilakukan secara tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu biasanya berupa dokumen atau peraturan adat. Nah, biasanya di beberapa suku itu punya peraturan adatnya masing-masing. Misalnya ada acara nikahan, ada adat peraturan-peraturan yang harus dituruti untuk melaksanakan upacara pernikahan. Kemudian adat yang tidak tertulis itu biasanya cerita rakyat dan tarian daerah. Cerita rakyat seperti dongeng-dongeng, Tangkuban Perahu, Malin Kundang itu termasuk adat istiadat. Misalnya yang dari Sumatera Barat yang paling terkenal kan itu cerita Malin Kundang. Nah, itu termasuk adat dari cerita dari Sumatera Barat. Yang kedua, itu ada tarian daerah. Nah, setiap wilayah pasti punya tarian daerahnya masing-masing. Sumatera, di Pulau Sumatera seperti Aceh, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Palembang, Sumatera Selatan itu punya tarian daerahnya masing-masing. Seperti di Jakarta itu ada tari Jaipong, kemudian di Jawa Barat ada lagi tarinya. Nah, itu dia adat istiadat di daerah masing-masing yang termasuk tidak tertulis. Nah, ini dia tentang keragaman adat istiadat. Jadi, contoh-contoh lainnya itu sangat banyak. Setiap wilayah dari Sabang sampai Merauke itu punya adat istiadatnya masing-masing. Itulah yang membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan budaya, bahasa, dan juga suku. Selanjutnya di pembelajaran 4, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di pembelajaran 3 kita belajar tentang keragaman, di pembelajaran 4 tentang Bhinneka Tunggal Ika dan kenapa Bhinneka Tunggal Ika sangat diperlukan di negara Indonesia. Anak ibu pasti sudah tahu kamu makna atau arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4 itu pasti kamu sudah diajarkan apa itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia. Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa maksudnya? Seperti yang di pembelajaran 3, Indonesia ini sangat kaya akan ragam budaya. Nah, keragaman ini tentu memiliki adatnya masing-masing. Seperti yang tadi, ada peraturan masing-masing daerah yang harus kita hargai. Nah, bagaimana keragaman yang berbeda-beda ini bisa menjadi satu kesatuan sehingga Indonesia bisa akur dan tidak berkelahi atau berselisih pendapat antar satu sama lain? Maka diadakannya lah Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita harus saling menghormati,
saling menghargai apapun kebiasaan ataupun peraturan adat istiadat masing-masing daerah. Kalau kita menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, maka negara Indonesia bisa aman, tentram, dan juga tidak ada perselisihan antar suku. Tetapi jika tidak kita terapkan Bhinneka Tunggal Ika, maka mungkin Indonesia bisa terpecah belah antara budaya atau sukunya masing-masing. Bisa jadi orang-orang Sumatera dia hanya sesama Sumatera, orang-orang Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, kemudian sampai ke Irian Jaya itu masing-masing. Nah, jadi diadakannya semboyan ini tidak hanya asal semboyan, tetapi untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saling menghormati, saling menghargai antar suku yang berbeda. Karena apa? Kita pasti punya tetangga ataupun teman yang berbeda sukunya dengan kita. Contohnya misalnya kamu di sekolah, tidak mungkin kamu satu suku, selalu ulang, tidak mungkin kamu satu suku dengan teman-teman sekelas kamu, pasti berbeda. Ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Batak, ada suku Melayu, Sunda, dan banyak lagi. Itulah kenapa kita walaupun berbeda bisa bersama-sama aman, tentram, karena kita menerapkan ini, saling menghormati dan saling menghargai. Ketika kita menghormati dan menghargai, walaupun kita berbeda, kita akan tetap menjadi satu kesatuan, yaitu negara Indonesia. Satu kesatuan menjadi warga negara bangsa Indonesia. Nah, contoh-contoh selainnya di kelas yang bisa diterapkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menolong tetangga yang berbeda suku dengan kita, kemudian ikut kerja bakti, atau bisa jadi datang takziah ke tetangga kita yang juga berbeda suku. Nah, ini dia. Dengan cara kita saling menolong, ikut kerja bakti, saling menghargai, maka akan tercipta negara Indonesia yang aman. Yang terakhir, manfaat keragaman budaya yang ada di pembelajaran 6. Kalau kita pun berbeda tetapi kita bisa akur dengan keragaman ini, justru akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Apa saja? Yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme. Ketika kamu berbeda suku, tentu kamu akan muncul sifat nasionalisme. Kenapa? Karena walaupun kita berbeda, untuk bangsa Indonesia kita menjadi satu kesatuan, sehingga muncul rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa. Indonesia, seperti yang Ibu bilang, dikenal dengan ragam budaya, kaya akan budaya. Makanya itu Indonesia terkenal di negara-negara lain sebagai negara yang paling banyak budaya dan ciri khasnya. Itu dia. Nah, contoh misalnya yang paling terkenal mungkin identitas bangsa itu dari adat istiadatnya, seperti yang di Bali, upacara ngaben. Upacara ngaben itu sudah terkenal hingga ke negara-negara luar. Ketika kita atau orang berbicara tentang negara-negara luar, berbicara tentang upacara ngaben, yang teringat adalah, oh, ini tarian yang berasal atau upacara ini yang berasal dari Indonesia. Nah, itu yang menandakan bahwa identitas bangsa. Setiap wilayah punya ragam-ragam suku yang membuat negara luar seperti turis-turis asing tertarik untuk datang ke Indonesia dan mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Makanya itu dijadikan sebagai identitas bangsa. Itulah keuntungannya. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Orang yang beragam, ketika kita menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita secara tidak langsung sudah menjadi pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Seperti yang Ibu bilang tadi, banyak turis yang tertarik datang ke Indonesia. Satu, karena kekayaan alam, keindahan alamnya juga, dan juga keragaman budaya. Itu yang membuat Indonesia juga dikenal akan daya tariknya terhadap turis-turis asing. Terakhir, memupuk sikap toleransi. Ketika kita beragam-ragam di Indonesia ini, tentu secara tidak langsung kita harus menerapkan rasa sikap toleransi terhadap orang lain. Ketika anak ibu saling bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati seperti yang ibu bilang, maka kita akan tercipta negara yang aman, damai. Tidak ada pertengkaran antar satu sama lain. Makanya itu sikap toleransi sangat diperlukan sesama kita yang berbeda, saling hargai. Nah, demikian pembelajaran dari Ibu.
Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan anak Ibu paham yang Ibu sampaikan. Intinya keragaman ini sangat banyak manfaatnya, dan keragaman ini juga banyak jenisnya, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Makanya itu untuk menanggulangi keragaman agar tidak terpecah belah, kita terapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika diharapkan Indonesia menjadi negara yang aman sampai kapanpun hingga kemerdekaan yang berikut-berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.